Kedajalan itu akibat pembenaran akal pikiran yang tanpa ilmu. Kedajalan itu akibat pembenaran akal pikiran, hasil intuisi, hasil anggapan, hasil perspektif dari yang dibaca, kemudian di otak-atik atau cocok logi. Maka jelas sekali surat Najm, dan banyak banget di surat Jin 2627, di surat Al-Hajj, di surat Al-Hisr, banyak banget. Wa malau bih min ilm ya tabi'u iladun wa inaduna la yuqdi min al-haksaya. Orang itu tidak dikatakan dia itu mengenal keberadaan Tuhan hanya jika dengan prasangka. Janganlah mengikut jika tanpa ilmu yang dapat menjadikan kamu mengenal Tuhan, kamu akan menjadi taklek buta. Kan gitu sebenarnya kalau dibahasakan bebas. Wa malau bih min ilm. Wong ra duwe ilmu, wong gak duwe ilmu yang menunjukkan supaya bersaksi, wong gak menunjukkan ilmu yang menunjukkan siapa sih Allah itu. Kemudian itu dikatakan tidak beragama kecuali tafsir dan hanya prasangka, dan sedikit prasangka itu sedikit pun tidak akan pernah menyentuh kebenaran al-haknya sedikit pun. Gitu, jelas begitu ya. Kemudian link yang butuh kita masukkan ke dalam kesadaran kita, apapun sebenarnya dalam kehidupan ini, berani menghadapi kenyataan dengan berani jujur, terbuka dan lapang dada, berpikir rasional, berani jujur. Tadi uraiannya di depan tadi itu untuk awal memecah kebuntuan kehidupan berdunia yang rumit demi untuk keselamatan ini. Jika berani menghadapi fakta, jujur, benar dan adil, kan itu ya. Maka walaqad arsalna fihim mungdzirin, sungguh dengan sebenar-benarnya risalah itu ada yang membawa, yang hak sah dan wewenang, fihim di antara kamu, mungdzirin yang akan mengarahkan, yang akan membimbing dan menunjukkan tentang kebenaran, bukan sebagai pembenaran, ada di antara kamu sendiri. Wa mimman khalaqna ummah yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Ini tentang Imam Mahdi, tentang Ratu Adil sebenarnya ayat ini kan. Pasti ada sosok, dan di antara umat, di antara kamu sendiri, satu zaman dengan kamu sendiri, dari kalangan kamu sendiri, di zaman kamu sendiri, bertatap muka dengan kamu sendiri, pasti ada yang aku ciptakan, adanya manusia. Miman, pasti ada manusia. Kholakna, pasti kami adakan. Yahdunya, orang yang jelas di dalam petunjuk, tahu tentang petunjuk. Apa itu petunjuk? Apa toh huda itu bukan masalah petunjuk duding. Apa toh huda itu terang, orang yang berada di dalam terang, orang yang tahu tentang terang. Apa toh terang itu? Orang yang tahu menunjukkan hakikat jati diri fitrah manusia, tahu tentang fitrah manusia yang asalnya dari Tuhan, sehingga tahu Tuhannya, mengenal Tuhannya, mengenal akhirat. Pasti ada bilhaq dan berada di dalam hakikat sebagai bilhaq, sebagai yang hak. Nah ini kan sudah jelas terjawab. Berarti al-haq, kebenaran itu adalah keberadaan utusan, dan akan berbuat ya adilun, berbuat adil, berbuat jujur, berbuat benar. Itu adalah keniscayaan, karena mengetahui dunia ini hanya alat, tahu persis dunia itu hanya media, bukan perkara jabatan, kehormatan jabatan, bukan perkara kehormatan kekayaan, bukan, itu semuanya lakon. Kekayaan itu hanya alat. Saya tekankan sekali lagi, berdunia ini alat, mengajar itu alat, alatmu, alat kamu untuk proses selamat kembali kepada Tuhan. Kowe sinau itu alatmu untuk proses kembali kepada Tuhan, bukan sebagai alat penyubur nafsu, tapi alat untuk keselamatan. Ojo dijadikan sebagai parameter standar kehormatan. Akibatnya pecah belah, olo-oloan, gontok-gontokan. Karena itu hanya alat, tapi ditempatkan sebagai inti. Kalau kita hanya memperkoron dunia kok benturan, berarti sadar menungso nggone salah, nggone dosa, berarti kita belum bisa memposisi
bahwa dunia itu hanya alat. Kita panik, kita bingung, berarti kita belum bisa memposisi bahwa dunia itu sebenarnya hanya alat. Biasanya alat dunia untuk dunia. Pemane kowe nyalon DPR, bagi alat golek kehormatan dunia. Nega lawan politik mbok pateni kan, upama begitu. Itu berarti alat untuk alat. Tinggi apa? Nek alat itu hanya mencengsarakan kehidupan setelah masa pakai jasad habis.